Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Iman Sabanu dan Fahmi Raimansyah akan membawakan materi pengembangan standar profesi IT. Materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya, Iman Sabanu. Dipersilakan. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Standar profesi IT sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan, memastikan kompetensi teknis, dan membangun kepercayaan di industri teknologi informasi. Tujuan utama pengembangan standar profesi IT adalah untuk memastikan profesional IT memiliki kompetensi dan etika yang sesuai dengan kebutuhan industri. Untuk selanjutnya yaitu pengertian dari standar profesi IT. Profesi IT adalah seperangkat acuan yang menentukan kompetensi teknis, etika profesional, dan perilaku yang harus dimiliki oleh para profesional di bidang teknologi informasi. Beberapa organisasi internasional seperti Institute of Electrical and Electronic Engineer atau disingkat IEEE, International Organization for Standardization, International Electronical Commission, and an Association for Computing Machinery telah mengembangkan standar profesi IT untuk memastikan bahwa praktik-praktik di bidang teknologi informasi sesuai dengan standar global. Tujuan dari standar profesi IT. Tujuan utama pengembangan standar profesi IT adalah untuk meningkatkan kualitas layanan IT, memastikan kompetensi teknis dan etika profesional, serta membangun kepercayaan antara pengguna dan penyedia IT. Dengan adanya standar, profesi IT dapat memberikan layanan yang berkualitas dan sesuai dengan harapan pelanggan. Selain itu, standar juga mendorong inovasi teknologi dengan memastikan bahwa pengembangan teknologi dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan praktik terbaik. Standar profesi IT juga menyediakan kerangka kerja yang konsisten untuk industri IT sehingga memudahkan kolaborasi dan interoperabilitas antara berbagai sistem dan layanan. Selanjutnya yaitu manfaat pengembangan standar profesi IT. Manfaat bagi profesional IT yaitu untuk meningkatkan kredibilitas dan reputasi profesional, membuka peluang karir yang lebih luas dan mendapatkan sertifikasi yang diakui industri. Manfaat bagi perusahaan yaitu memastikan layanan IT yang berkualitas dan handal, meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas, membangun citra perusahaan yang lebih profesional. Untuk manfaat bagi masyarakat yaitu keamanan data dan privasi terjaga, layanan IT yang responsif dan terpercaya, serta mendorong penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari profesi IT itu sendiri. Yang pertama ada software engineer yang bertanggung jawab atas pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan perangkat lunak. Contoh tugas dari software engineer itu sendiri yaitu pengembangan aplikasi atau website. Yang kedua yaitu data scientist, menggunakan analisis data untuk membangun bisnis, mengambil keputusan yang lebih baik. Contoh dari data scientist yaitu machine learning dan big data. Yang ketiga yaitu cyber security specialist. Cyber security specialist melindungi sistem dan data dari serangan cyber seperti hacking dan malware. Cyber security juga menangani kebocoran data dan implementasi firewall. Yang keempat yaitu network administrator. Network administrator mengelola infrastruktur jaringan komputer untuk memastikan koneksi yang lebih stabil. Contoh tugas dari network administrator yaitu konfigurasi router, manajemen bandwidth, dan troubleshooting jaringan. Yang kelima yaitu IT konsultan. IT konsultan memberikan saran dan solusi teknologi informasi kepada perusahaan. Tugas dari IT konsultan yaitu optimasi sistem IT dan perencanaan strategis teknologi. Yang keenam yaitu cloud engineer. Cloud engineer mengelola layanan cloud seperti AWS, Google Cloud, Azure, atau yang lain-lain. Tugas dari cloud engineer yaitu migrasi data ke cloud dan manajemen infrastruktur cloud. Untuk slide selanjutnya,
akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Fahmi Raimansyah. Tiga. Untuk slide selanjutnya, kita akan membahas perbedaan profesi IT di Indonesia dan negara lain. Di Indonesia, industri IT sendiri itu masih berkembang dengan fokus pada perkembangan aplikasi mobile, e-commerce, dan fintech. Permintaan tinggi untuk profesi data science, cybersecurity specialist, dan IT konsultan. Di bidang ini masih bisa dibilang masih sangat jarang untuk di negara Indonesia dan kurangnya standar formal dalam beberapa bidang sehingga kualitas SDM masih bervariasi. Sedangkan di negara lain, industri IT lebih matang dengan fokus pada inovasi seperti AI, IoT, dan teknologi blockchain. Standar profesi IT lebih ketat dengan sertifikasi yang diakui secara global, misalnya CISSP untuk keamanan cyber atau PMP untuk manajemen proyek. Regulasi privasi data dan keamanan siber lebih ketat seperti GDPR di Eropa. Standar profesi HCM dan IEE. IEE kepanjangan dari Institute of Electrical dan Electronic Engineers. IEE fokus pada standar teknis jaringan, sistem IoT, dan teknologi elektronik. Contoh standar IEE seperti Software Engineering Standard yang mengatur praktik dalam pengembangan perangkat lunak. Manfaatnya meningkatkan kualitas perangkat lunak dan memastikan interoperabilitas antar sistem. ACM atau singkatan dari Association for Computing Machinery. ACM adalah organisasi internasional yang mengembangkan standar untuk profesi IT, terutama dalam bidang pengembangan perangkat lunak dan riset komputasi. Contoh standarnya seperti ACM Code of Ethnic and Professional Conduct yang menempatkan prinsip etika untuk profesional IT. Manfaatnya memastikan bahwa para profesional IT memiliki etika yang kuat dan bertanggung jawab dalam pekerjaan mereka. Standar profesi di Indonesia dan regional. Standar di Indonesia profesi IT sendiri itu dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo dan Asosiasi Profesi IT Indonesia atau API. Contoh standar pedoman pengembangan sumber daya manusia yang disusun oleh Kominfo seperti kurangnya integrasi antara pendidikan dan industri serta kurangnya sertifikasi yang diakui secara global. Contoh kasusnya, beberapa perguruan tinggi di Indonesia belum memiliki kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri IT. Sedangkan yang di ASEAN memiliki kolaborasi yang pengembangan standar IT untuk meningkatkan daya saing regional, contohnya ASEAN ICT Award atau AICTA yang mempromosikan inovasi teknologi informasi di wilayah ASEAN. Manfaatnya meningkatkan kolaborasi antara ASEAN dalam bidang IT dan memperluas pasar teknologi informasi. Standar profesi di USA dan negara Eropa. Standar profesi IT di negara Amerika Serikat sendiri diatur oleh IAA, ACM, dan ANC. American National Standard Institute, contoh standarnya seperti IAA Software Engineering,
Software Engineering Standard, dan ANSI IT Standard. Fokus pada inovasi teknologi seperti AI, cloud computing, dan keamanan cyber. Contoh kasusnya, perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat seperti Google dan Microsoft menerapkan AI dalam berbagai produk mereka. Sedangkan yang di Eropa, standar profesi IT-nya itu dia dikembangkan oleh International Organization of Standardization dan CEN atau European Community for Standardization. Contoh standarnya seperti di GDPR, General Data Protection Regulation untuk privacy data, dan ENISA atau European Union Agency of Cyber Security. Untuk keamanan cyber, fokus pada regulasi privasi data dan keamanan cyber yang ketat. Contoh kasusnya, perusahaan-perusahaan di Eropa harus mematuhi GDPR dalam mengelola data pengguna. Kesimpulannya, standar profesi IT sangat penting untuk memastikan bahwa profesional IT memiliki kompetensi dan etika yang sesuai dengan kebutuhan industri. Standar ini membantu meningkatkan kualitas layanan IT, membangun kepercayaan, dan mendorong inovasi teknologi. Namun, pengembangan standar harus selalu disesuaikan dengan pengembangan teknologi dan kebutuhan industri yang berubah. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademi diperlukan untuk membangun standar yang kuat dan diakui secara luas. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.